Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan penugasan yang diberikan oleh Dr. Rama Kertamukti, yaitu analisis data dan pengembangan strategi pemasaran digital untuk UMKM, terutama untuk Milidiku. Untuk anggota sendiri, perkenalkan saya Siti Andina Aisyah, NIM 056, dan Lilis Ernawati, NIM 011, Meriani NIM 020, Destina Citra dengan NIM 024, dan Zalfa Nabila dengan NIM 061. Latar belakang dari analisis ini adalah adanya beberapa UMKM rumahan dengan merek Melidiku yang dijalankan oleh seseorang ibu rumah tangga bernama Nur Aini Intan Permatasari. Intan sendiri sudah memulai bisnis ini sejak 4 tahun yang lalu sebagai bisnis sampingan dan selain mengelola sebuah toko. Dari informasi yang didapat, alasan Intan memilih usaha ini adalah murahnya bahan baku dan mudahnya dalam memproduksi Melidi ini sendiri. Untuk memasarkan produknya, awalnya ia hanya menjual di toko kelontongnya. Lambat laun, ia mulai mempromosikan produknya melalui story WhatsApp dan media lainnya. Selanjutnya untuk tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengoptimalkan presence digital UMKM Milidiku. Yang kedua, meningkatkan visibilitas dan brand awareness di media sosial. Yang ketiga, untuk membangun engagement dengan target market potensial. Yang keempat, memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Sasarannya yaitu agar penjual dapat mengoptimalisasi konten visual yang engaging dan konsisten agar bisa lebih menarik perhatian pelanggan sehingga meningkatkan peluang penjualan. Berikutnya ada beberapa sasaran, yaitu meningkatkan rata-rata engagement per postingan. Ini bisa berupa like, komentar, atau share. Yang kedua itu memperoleh lebih banyak ulasan positif dari pihak pelanggan, baik itu konten visual yang menarik, bisa memicu pelanggan untuk memberikan ulasan positif. Nah, yang ketiga itu untuk meningkatkan brand awareness. Konten visual yang unik dan konsisten akan membuat merek Milidiku lebih dikenal. Yang keempat, untuk menarik pelanggan baru. Yang kelima, untuk meningkatkan jumlah followers di media sosial. Selanjutnya yaitu analisis situasi internal. Yang pertama yaitu strength. Strength dari produk Milidiku ini adalah produknya homemade, sehingga bahan yang digunakan terjamin aman. Yang kedua yaitu memiliki berbagai macam varian rasa yang inovatif, mulai dari manis dan pedas. Yang ketiga yaitu Milidiku merupakan brand lokal Magelang. Selanjutnya itu weakness. Yang pertama, brand Milidiku tidak mempunyai logo karena keterbatasan pengetahuan digital marketing. Yang kedua, konten sosial media Milidiku yang belum terstruktur sehingga para pengunjung kurang tertarik mengunjungi laman Instagram Milidiku. Yang ketiga yaitu ketidakstabilan harga bahan baku sehingga mempengaruhi biaya produksi. Selanjutnya yaitu opportunities. Yang pertama, tren konten makanan di sosial media agar laman Instagram menarik untuk dikunjungi. Yang kedua, potensi kolaborasi dengan konten kreator lokal agar warga lokal mengetahui terdapat produk Milidiku di daerahnya. Yang ketiga, Milidi dijual dengan harga yang terjangkau. Yang keempat yaitu threats. Yang pertama yaitu kompetitor dengan konten lebih aktif. Yang kedua, perubahan tren konten digital. Yang ketiga, produk jajanan seperti Milidi seringkali tidak memiliki label halal, sehingga dapat mengurangi kepercayaan konsumen. Selanjutnya analisis eksternal. Yang pertama itu pesaing lokal. Jumlah pesaing lokal yang sudah kita identifikasi yaitu dengan produk yang sejenis di daerah letak UMKM Milidiku berada pada sekitar 3 pesaing. Yang pertama itu ada Misadu Uhuy, yang kedua itu ada Delidi Goreng, yang ketiga baru Milidiku. Yang selanjutnya tren pasar. Minat pasar yang seringkali berubah-ubah juga seringkali menjadi kendala dari UMKM Milidiku sendiri. Berdasarkan data di Google Trend, 7 hari terakhir topik Milidiku lumayan banyak dicari, namun tentunya topik ini masihlah sering berubah-ubah seiring waktu. Yang ketiga itu demografi. Demografi target pasar UMKM Milidiku ini terletak di kawasan Magelang, lebih tepatnya di Bintaro, Gunung Pring, Muntilan, Magelang, yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, usia. Mayoritas konsumen yang berada dalam
rentan usia 8-30 tahun yang merupakan kelompok yang paling aktif mencari cemilan Milidiku. Yang kedua itu tingkat pendidikan. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak, mahasiswa, dan pekerja muda yang cenderung lebih terbuka terhadap inovasi produk. Yang ketiga itu pendapatan. Target pasarnya terdiri dari berbagai tingkat pendapatan, tetapi fokus utamanya adalah pada konsumen menengah yang mencari produk berkualitas dengan harga terjangkau. Yang keempat itu preferensi kuliner. Masyarakat Magelang dikenal dengan kecintaannya terhadap makanan ringan yang unik sehingga Milidiku menjadi pilihan yang menarik. Selanjutnya ada strategi yang diusulkan. Yang pertama itu adalah pembuatan akun Instagram bisnis. Akun Instagram bisnis ini berguna untuk para UMKM karena dashboardnya itu merupakan dashboard profesional dan khusus untuk bisnis. Dalam Instagram bisnis juga ada yang namanya analitik. Jadi kita bisa mengukur sebesar atau sejauh mana pelanggan yang dijangkau dengan konten-konten dari Instagram tersebut. Kemudian yang kedua ada pembuatan website. Pembuatan website ini bisa digunakan juga untuk memperluas pemasaran dari Milidiku. Bisa menggunakan website yang memang masih gratis. Kemudian yang ketiga itu ada penggunaan MailChimp. MailChimp ini adalah platform untuk mengirimkan email secara otomatis sesuai dengan desain atau template yang sudah dibuat oleh Milidiku. Kemudian yang keempat adalah optimalisasi SEO, yaitu setelah membuat website, kita juga harus mengoptimalisasi SEO melalui riset kata kunci dan juga pembuatan konten yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Kemudian yang terakhir adalah strategi konten yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada konten edukatif, berisi tentang mungkin edukasi-edukasi pengetahuan seperti sejarah Milidiku atau bagaimana teknik pembuatan Milidi itu sendiri. Kemudian ada juga konten interaktif. Konten interaktif ini berisi hal-hal yang interaktif sehingga bisa menggait para calon customer. Kemudian yang terakhir adalah user generated content. Biasanya isinya itu merupakan review dari makanan-makanan atau produk dari Milidiku. Gitu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rencana implementasi. Jadi rencana implementasi tujuan kami yaitu membantu UMKM Milidiku meningkatkan jangkauan pasar penjualan pada platform digital. Kami fokus pada Instagram, Facebook, dan WhatsApp bisnis. Sebagai konsultan pemasaran digital Milidiku, kami memahami bahwa platform pada digital itu sangatlah rumit. Jadi kami berencana menyiapkan rancangan khusus agar mudah dipahami dan dijalankan. Yang akan kami lakukan atau kami tindaki yaitu pertama, tim kami akan membantu usaha UMKM Milidiku membuat dan mengoptimalkan akun bisnis di Instagram, Facebook, dan WhatsApp bisnis. Tim kami juga akan memandu langkah demi langkah. Selanjutnya tim kami akan menyiapkan foto produk yang menarik, video konten, dan teks atau caption yang menarik dan informatif. Tim kami akan memberikan contoh template yang mudah untuk usaha UMKM Milidiku. Tim kami juga akan membuat jadwal waktu postingan yang realistis dan terstruktur agar meningkatkan penjualan. Selanjutnya tim kami juga membuat jadwal waktu Selanjutnya tim kami akan membuat katalog produk yang rapi dan mudah diakses oleh pelanggan di WhatsApp bisnis dan menyiapkan daftar belanja. UMKM Milidiku juga cukup mengikuti jadwal yang telah kami berikan, yang tim kami buat. Nah, tim kami akan memberikan dukungan dan mengingatkan UMKM Milidiku. Tim kami juga akan memberitahu dan mengajarkan bagaimana merespon komentar dan membalas pesan pelanggan yang ramah dan profesional. Tim kami juga akan memantau kerja postingan Milidiku menggunakan fitur analitik dari platform. Tim kami akan menjelaskan data-data tersebut, yang mana yang berhasil dan mana yang harus perlu diperbaiki. Tim kami akan melatih admin Milidiku untuk menggunakan WhatsApp bisnis secara efektif untuk berkomunikasi dan menjawab pertanyaan pada pelanggan. Sepanjang proses ini, tim kami juga akan mendampingi tim Milidiku untuk menanggung-jawabi atas pertanyaan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Tujuan tim kami adalah memastikan bahwa UMKM Milidiku merasa nyaman dan percaya kepada tim kami. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kurang lebihnya, kami minta maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.